Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan kenikmatan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Oke, baiklah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita akan melakukan absensi terlebih dahulu anak-anak. Oke. Tolong yang disebutkan namanya angkat tangan. Kania hadir. Theodor hadir. Frodo hadir juga. Sam ada nggak ya? Oh ada. Jangan tidur Sam, masih pagi. Pipin. Oke. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, selanjutnya siapa dari kalian yang tahu tentang apa itu sumber hukum Islam? Silahkan acungkan tangannya. Iya, Pipit? Oh, baik, tepat. Tapi akan saya tambahkan sedikit di sini pengertian dari sumber hukum Islam. Silahkan dibuka bukunya halaman 14 tentang sumber hukum Islam. Baik, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu sebelum Anda semua yang membaca, oke? Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Apa sih sanksi yang tegas dan nyata? Sanksi yang tegas dan nyata di sini bermaksud kepada sanksi dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sumber hukum Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Sebelum kita memasuki ketiga sumber hukum Islam tersebut, saya akan membacakan lagi pengertian sumber hukum Islam yang tadi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Paham sampai sini? Silahkan dibaca dulu anak-anak. Saya beri waktu 5 menit, oke? Sudah? Tolong jelaskan kembali, Theodor, apa yang tadi saya jelaskan dan apa yang tadi Anda baca. Silahkan. Alhamdulillah, baik, betul sekali. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan paling pertama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran merupakan firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti kebenarannya dan di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk umatnya melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan dan kita ibadah bersamanya. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kedua, yaitu ijtihad. Al-Hadis, maaf. Al-Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al-Quran. Dilihat dari sudut pernyataannya, jelas antara hadis dan Al-Quran terdapat perbedaan. Kenapa? Untuk Al-Quran, semua pernyataannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad.
Sehingga mulai dari dalam kancah ilmiah atau bahkan dalam kancah-kancah yang non ilmiah, akibatnya bukan kesepakatan yang didapatkan, akan tetapi sebaliknya perpecahan yang terjadi. Perpecahan di sini karena perbedaan pendapat antara satu dan satu yang lainnya. Oleh karena itu timbul sebuah pertanyaan, apakah hadis dapat dijadikan sebuah hujah atau tidak? Maka penulis mencoba membahas beberapa hal yang terkait dengan al-hadis. Oke, maksud penulis dari sini adalah penulis buku ini. Mungkin beliau berpendapat seperti itu, tapi menurut saya hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua itu benar. Karena hadis juga berasal dari, ada sebagian yang berasal dari firman Allah dan sebagian dari firman Rasulullah SAW. Bukan firman, tapi lebih tepatnya perkataan atau perbuatan. Seperti itu. Silahkan lanjutkan dibaca lagi halaman 25 tentang sumber hukum Islam, manfaat dan fungsinya. Silahkan. Oke, sebelum kalian lanjut membaca, saya akan menjelaskan lagi apa itu sumber hukum Islam yang ketiga tadi. Yaitu ijtihad. Ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penuntut hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila Al-Quran dan hadis tidak menemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, maka ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli dan ahli fikih. Di sini pemikiran ulama dan ahli fikih memang sangat dibutuhkan, tetapi karena di kalangan masyarakat kita di Indonesia itu sering sekali dan suka sekali dengan perbedaan pendapat seperti itu. Jadi misalkan si A berpendapat bahwa ketika bulan puasa tidak boleh menyikat gigi, sedangkan pendapat B boleh seperti itu. Jadi kita mengikuti yang baik dan benarnya saja, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maksud keyakinan di sini dalam aliran-aliran agama, bukan aliran, maaf, tapi seperti ya keyakinan seperti itu. Selanjutnya, silakan dibaca dulu ya, maaf. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau paham sampai sini? Baik, Theodor. Sumber hukum Islam yang kedua itu adalah al-hadis. Yang tadi baru dijelasin. Silahkan dibaca dulu. Selanjutnya, manfaat sumber hukum Islam. Dengan mempelajari sumber hukum Islam, pastinya kita juga perlu mengetahui sumber dari hukum Islam tersebut. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran atau hadis. Oleh sebab itu, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak saja memiliki syarat khusus yang boleh berijtihad. Begitu. Fungsi-fungsi dari kita mempelajari sumber hukum Islam adalah kita semakin tahu pelajaran fikih. Karena sumber hukum Islam ini termasuk ke dalam mata pelajaran fikih. Oke, selanjutnya silahkan diisi ini latihan soal halaman 35. Oke, saya beri waktu 20 menit. Silahkan. Oke. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan ke meja saya. Silakan duduk kembali.
Sekarang saya akan kembali menjelaskan tentang manfaat dan fungsi utama dalam mempelajari sumber hukum Islam. Yang pertama adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Kenapa mengetahui pengetahuan yang luas dan mendalam? Karena ilmu pendidikan agama Islam tidak hanya cuman sekadar sholat, mengaji, puasa, zakat, naik haji, dan seperti itu. Jauh di dalamnya terdapat mata pelajaran fikih, akidah, akhlak, basul kutub, seperti itu. Selanjutnya, mempunyai pemahaman yang baik, baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. Tarikh itu adalah sejarah Islam. Selanjutnya, mengetahui cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Selanjutnya, mempunyai akhlakul karimah. Kenapa mempunyai akhlakul karimah? Karena di sini sumber hukum Islam dijadikan pacuan hidup agar kita mengetahui mana saja kegiatan yang boleh dan mana saja kegiatan yang tidak boleh. Maksud kegiatan yang boleh dan tidak boleh di sini adalah kegiatan yang baik dan tidak baik menurut agama Islam. Selanjutnya, pada intinya fungsi dari sumber hukum Islam ini sendiri adalah untuk dijadikan pedoman hidup, sekali lagi ya, dijadikan pedoman hidup. Meskipun karena kita tinggal di Indonesia tidak memakai syariat hukum Islam seperti di Aceh karena kita di Bandung, tetapi itu bisa diamalkan oleh kita agar tahu ilmu-ilmu tentang pendidikan agama Islam. Karena barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah sangat suka dengan para pencari ilmu tersebut, begitu. Ya, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diisi tugas di halaman 50 tentang tugas individu, apa itu sumber hukum Islam, dan sebutkan hasil ijtihad masa lampau dan masa sekarang. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.